Jarum vaksin ini tidak mampu menembus kulit. Jadi gini ceritanya, cewek ini sudah dijadwalkan untuk vaksin di sebuah klinik. Namun di seberang rumah, ada kakek-kakek yang menatap dengan pandangan tajam dari jendela. Cewek ini ketakutan dan menutup jendelanya rapat-rapat. Kemudian cewek ini bergegas untuk pergi ke sebuah klinik untuk melakukan vaksinasi. Dokter ini mulai menyuntikkan vaksin di tangannya yang sebelah kiri. Namun jarum yang disuntikkan ini bengkok, tidak mampu menembus kulit. Kemudian dokter pindah ke tangan yang sebelah kanan. Namun sama saja, malah jarum yang disuntikan ini patah. Kemudian cewek ini pergi meninggalkan klinik itu. Pas sampai di luar, dokter ini melihat ada sesosok arwah yang mengikuti cewek itu tadi. Pantes saja, jarum suntik tadi tidak mampu menembus kulitnya. Ternyata arwah yang mengikuti cewek tadi adalah arwah kakek-kakek tadi yang melakukan isolasi mandiri di rumah karena terkena virus corona. Cewek ini bercinta dengan arwah yang bukan tunangannya. Jadi, di suatu hari mobil yang dikendarai pasangan kekasih ini ditabrak seseorang pengendara mobil yang mabuk berat. Karena benturan yang sangat keras sekali, si cowok tewas di tempat. Sedangkan pengendara mobil yang mabuk tadi juga tewas. Si cewek selamat dari kecelakaan tersebut. Si cowok sedih karena gagal melangsungkan pernikahan yang sudah dipersiapkannya. Selama di pemakaman, ia didatangi arwah seorang cowok. Karena saking sayangnya dengan tunangannya, bayangan arwah itu mirip sekali dengan calon tunangannya. Ia memeluk dan mencium arwah itu, dan kemudian arwah itu menghilang. Dan ternyata arwah itu sebenarnya bukan calon tunangannya, tapi arwah pengendara yang mabuk berat tadi. Di sebuah rumah sakit, ada sepasang suami istri yang saling menyayangi satu sama lain. Kalau istrinya sakit-sakitan karena terkena kanker hati, suami ini tetap sayang dan berjanji tidak akan ke lain hati. Suami ini meminta izin untuk keluar sebentar untuk membeli makanan. Tanpa sengaja, si istri melihat dari dalam jendela bahwa suaminya keluar bersama seorang perawat. Diam-diam, si istri keluar dari rumah sakit dan mengikuti kemana suaminya itu pergi. Ternyata mereka berdua menuju rumahnya. Perasaan si istri sudah tidak enak. Si istri langsung membuka pintu dan ternyata benar, baju mereka berdua sudah berserakan. Istri semakin marah dan lari menuju kamar. Dan ternyata mereka berdua bugil tanpa mengenakan baju dan berlumuran darah. Istri ini kaget dan penasaran apa sih yang sedang dilakukan suaminya itu. Ternyata suaminya membunuh dan mengambil hati perawat ini untuk dikasihkan kepada istrinya. Ayah dan anak kecil ini merencanakan untuk liburan menggunakan kapal. Namun karena asik berlari, anak ini tersandung dan tanpa disengaja celana perempuan yang ada di depannya terbuka. Perempuan ini sangat malu sekali karena dilihat banyak orang. Perempuan ini membentak bahkan memukul si anak kecil ini. Kemudian ayah ini meminta maaf kepada perempuan tadi. Namun perempuan tadi tidak memaafkan, bahkan bilang ke pacarnya kalau telah dilecehkan sama ayah anak kecil tadi. Karena pertengkaran tadi, tiket si cowok ini jatuh di air. Tanpa pikir panjang, cowok ini merampas tiket untuk menebus kesalahannya. Ayah ini tidak bisa berbuat apa-apa dan merelakan liburannya gagal. Dan keesokan harinya, ayah anak kecil ini membaca berita bahwa kapal yang akan ditumpanginya kemarin itu tenggelam dan tidak ada yang selamat. Di sebuah jalan raya telah terjadi kecelakaan mobil yang menabrak tiang listrik, di mana pengendaranya adalah seorang cewek cantik. Samping itu ada korban kecelakaan seorang pengemis bersama anaknya. Anak pengemis ini terluka parah pada kakinya. Lama kemudian ambulan datang dan membawa cewek itu masuk ke dalam ambulan. Sedangkan pengemis dan anaknya yang terluka parah tadi ditinggalkan begitu saja. Di tengah perjalanan, cowok mesum yang berada di ambulan tadi melakukan pelecehan seksual terhadap cewek cantik tadi. Karena melihat kalung cewek ini bagus, ia berusaha merampas dari lehernya. Pas akan diambil dari lehernya, tiba-tiba cewek ini bangun dan mencekik leher cowok mesum itu. Cowok itu melawan dan berusaha mencekik kembali leher si cewek. Perawat rumah sakit membuka pintu ambulan dan ternyata mereka berdua sudah tewas. Setelahnya, kalung yang dipakai cewek cantik tadi dikasihkan seseorang kepada pengemis itu untuk pengobatan luka kaki anaknya.
Anak kecil ini setiap harinya mengumpulkan rongsokan untuk dijual ke seorang pengepul. Dia senang sekali setiap kali mendapatkan uang dari hasil mengumpulkan rongsokan tersebut. Setelah selesai, anak ini berniat untuk pulang ke rumah. Sesampai di jalan, dia dihadang oleh wanita gendut dan galak. Wanita ini menjambak, bahkan merampas tas yang dibawa anak kecil tadi. Suatu tempat, wanita ini berniat untuk membuka tas anak kecil tadi. Pas ia buka tas itu, tiba-tiba ada seekor ular yang menggigit tangan wanita itu. Karena terkena bisa ular tadi, tangan wanita ini bengkak dan tiba-tiba dia sesak nafas dan meninggal. Mengetahui hal itu, anak kecil itu langsung membungkus mayat wanita tersebut. Tanpa rasa takut, ia membawa mayat tersebut ke seorang pengepul. Setelah mendapatkan uang, dan anak kecil ini pulang dengan hati yang sangat gembira.